Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjurova dengan NIM 20231011081 selaku perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya dengan judul pemanfaatan temulawak untuk mengatasi gangguan pencernaan. Anggota-anggota dari kelompok saya sebagai berikut. Yang pertama ada Ahmad Firdausi dengan NIM 17212, yang kedua ada Faugan Kalista dengan NIM 20075, yang ketiga ada saya sendiri Isna Zurova dengan NIM 20081, lalu selanjutnya ada Reza Amalia dengan NIM 20084, yang kelima ada Oktaviana Yuslianti dengan NIM 20088, yang selanjutnya ada Dita Febrianti dengan NIM 20089, lalu selanjutnya ada Rohis Elgiansyah dengan NIM 20165, lalu ada Nusyifa Izatul dengan NIM 20176, yang terakhir ada Anindi Trienabella dengan NIM 20181. Selanjutnya saya akan membahas tentang temulawak. Temulawak merupakan salah satu komponen penyusun di setiap jenis obat tradisional di Indonesia. Biasanya digunakan sebagai subsinida tunggal atau komponen dari suatu ramuan obat tradisional. Di Aceh disebut dengan kunyit ketumbu, digunakan untuk penambah darah dan mengatasi malaria. Di Riau digunakan sebagai penambah nafsu makan. Di Tatar Sunda menggunakan rimpang temulawak untuk mengatasi sakit kuning dan gangguan perut kembung. Masyarakat Jawa menggunakan sebagai obat penyakit kuning dan obat diare. Masyarakat Bali menggunakan untuk mengatasi gangguan lambung perih dan kembung, sedangkan etnis Madura mengonsumsi sebagai obat keputihan. Komunitas penggemar jamu gendong biasanya mengonsumsi sebagai penguat daya tahan tubuh. Temulawak sendiri mengalami perkembangan dalam penggunaannya, dimulai melalui sediaan obat herbal terstandar sampai akhirnya menjadi sediaan fitofarmaka. Perkembangan penggunaan juga diikuti dengan perkembangan bentuk sediaan obat, seperti sediaan bentuk kapsul, kaplet, hingga sirup atau suspensi. Namun bentuk sediaan tidak serta-merta dibuat lantaran suatu sediaan fitofarmaka, karena sediaan obat yang dibuat mampu mempunyai jaminan keterulangan khasiat. Keterulangan khasiat mampu dicapai jika kandungan kimia zat aktifnya dapat dipastikan dan dapat dianalisis kualitatif maupun kuantitatif dari obat tersebut. Persyaratan jaminan kualitas dari sediaan fitofarmaka yang mengandung ekstrak temulawak dapat dipenuhi karena dalam obat tersebut mengandung zat kimia aktif yang terkandung dalam ekstrak temulawak, antara lain mengandung kurkuminoid yang terdiri atas kurkumin, desmetosikurkumin, dan bidesmetosikurkumin, serta kandungan minyak atsiri dengan komponen santorizol sebagai senyawa penanda. Ada jenis-jenis sari temulawak yang digunakan sebagai obat. Yang pertama yaitu sari temulawak kapsul, di mana merupakan golongan obat tradisional, kelas terapi, suplemen, dan terapi merupakan tambahan pada jamu dan herbal. Lalu kandungannya merupakan ekstrak kering dari kurkuma santoriza atau temulawak dengan berat 2500 mg. Lalu ada dalam bentuk sediaan kapsul, lalu status penjualannya yaitu botol. Lalu yang kedua ada sari temulawak kaplet. Golongan obat ini merupakan golongan obat tradisional dengan kelas terapi, suplemen, dan terapi di mana ditambahkan pada jamu dan herbal. Kandungannya yaitu berupa kurkuma santorizol atau temulawak dan tersedia dalam bentuk sediaan kaplet. Selanjutnya beralih pada kandungan dari obat temulawak. Yang pertama ada kurkuminoid, di mana memiliki fungsi sebagai antibakteria, anti kanker, anti tumor, dan juga mengandung antioksidan. Kandungan kurkuminoid dalam temulawak yaitu 1-2%. Kandungan zat kimia dalam rimpang temulawak atau kurkuma santoriza dapat memberi efek baik pada organ dalam manusia seperti empedu, hati, dan pankreas. Pada empedu dapat mencegah pembentukan batu dan kolesistisis. Lalu pada hati, zat temulawak dapat merangsang sel hati, membuat empedu, mencegah terjadinya hepatitis dan penyakit hati, membantu menurunkan kadar SGOT dan SGPT, dan juga berfungsi sebagai anti hepatotoksik.
Pada pankreas berfungsi untuk menambah selera makan. Berkemampuan merangsang perjalanan sistem hormon, metabolisme, dan juga fisiologi tubuh. Kandungan selanjutnya adalah kandungan minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri pada temulawak sebagai limonia yang mengharumkan, sedangkan kandungan flavonoidanya berfungsi untuk menyembuhkan radang. Kandungan minyak atsiri dalam temulawak sebesar 3-12%. Minyak atsiri dalam temulawak dapat membunuh mikroba. Buahnya mengandung minyak terbang seperti anetol, pinen, falandren, dipeten, fechon, metilchafikol, anisaldehida, asam anisat, dan kamfer, serta mengandung minyak lemak. Selanjutnya ada farmasentika. Yang pertama ada SDN kapsul, yang terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama kapsul gelatin keras. Bentuk kapsul mengandung gelatin, gula, dan air. Biasanya bentuk kapsul ini dibentuk warna-warni. Menurut besarnya, kapsul dibedakan dari besar ke kecil, seperti contoh berikut. Seperti nomor 000, 00, 0, 1, 2, dan 3. Umumnya disimpan dalam wadah gelas yang tertutup dan kedap, terlindung dari debu, kelembapan, dan temperatur panas. Lalu selanjutnya ada kapsul cangkang lunak. Kapsul ini tertutup dan diberi warna macam-macam. Perbedaan kapsul gelatin lunak dan keras terdapat pada komponen gula, diganti dengan plastidar dapat melunakkan. 5% dapat ditambahkan agar kapsul dapat dikunyah. Sebagai plasticizer digunakan gliserin dan sorbitol ataupun campuran keduanya atau polihidris alkohol lain. Tidak ada kapsul gelatin keras. Kapsul cangkang keras umumnya diisi dengan serbuk, butiran atau gula. Bahkan semi padat atau cairan dapat diisi ke dalam kapsul cangkang keras. Tetapi ketika cairan yang dimasukkan ke dalam kapsul, salah satu teknik penutupannya harus diterapkan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Kelebihan dan kekurangan SDN kapsul. Yang pertama, kelebihan dulu. Yang pertama adalah bentuknya menarik dan juga praktis. Cangkang kapsul tidak berwarna, sehingga mampu menutup obat yang berasa dan memiliki bau yang tidak sedap. Lalu mudah ditelan dan juga cepat hancur atau larut dalam lambung, sehingga obat cepat diabsorpsi. Dokter dapat mengombinasikan beberapa macam obat atau dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan. Yang pertama, tidak dapat untuk zat-zat yang mudah menguap karena pore-pore kapsul tidak dapat menahan penguapan. Yang kedua, tidak dapat untuk zat-zat yang hidroskopis atau penyerap lembab. Dan yang ketiga, tidak dapat dibagi-bagi. Dari ekstrak temulawak. Yang pertama, bersihkan alat dan timbang bahan sesuai perhitungan, lalu simpan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ekstrak kental dari temulawak dimasukkan ke dalam mortir. Lalu lakukan pengeringan dengan menambahkan serosol untuk menyerap cairan yang ada dalam ekstrak. Lalu lakukan penambahan amilum untuk memperbesar volume agar didapatkan bobot sesuai dengan formulasi. Lalu campurkan antara ekstrak temulawak, aerosil, dan amilum serta tambahkan miligram stearat dan talc sebagai zat lubrikan atau pelicin. Lalu oven pada suhu 45 derajat Celcius selama 30 menit. Gunakan jenis kapsul nomor 1 dikarenakan formulasi bobot per kapsul yaitu 300 mg. Setelah itu, badan dan penutup kapsul dipisahkan dan diletakkan pada tempat pengisian kapsul. Selanjutnya, badan kapsul diisi dengan serbuk sampai terisi penuh dan tutup kapsul dengan menggunakan penutup kapsul. Lalu, permukaan cangkang kapsul dibersihkan dan dilakukan evaluasi agar bisa selanjutnya digunakan. Selanjutnya yaitu evaluasi kesediaan. Yang pertama, uji keseragaman bobot kapsul. Syarat kapsul pada Pharmacope Indonesia edisi 3 tahun 1997 yakni memenuhi keseragaman bobot yang terdapat dalam suatu formula memiliki jumlah dan zat yang sama dengan anggapan serbuk tercampur sebagai homogen. Menurut hasil yang didapatkan bahwa rata-rata bobot kapsul sebesar 3.496,6 mg. Lalu uji waktu hancur. Uji waktu hancur dievaluasi agar kita mampu mengetahui waktu larut kapsul dalam tubuh.
Jika waktu larut dalam tubuh terlalu cepat atau terlalu lambat, maka dapat mengaruhi proses absorpsi zat aktif sehingga akan memberi efek terapi yang tidak sesuai. Syarat waktu larut kapsul menurut Pharmacope edisi 3 adalah waktu hancur kapsul tidak lebih dari 15 menit. Farmakokinetik. Kurkumin aman pada dosis yang besar atau sekitar 12 gram per hari pada manusia, tetapi menunjukkan bioavailabilitas atau pecahan dari dosis obat diberikan yang dapat mencapai peredaran sistemis yang buruk. Alasan utama yang menyebabkan kadar plasma dan jaringan kurkumin yang rendah adalah karena absorpsi yang buruk, metabolisme yang cepat, dan eliminasi sistemik yang cepat. Bioavailabilitas kurkumin dapat diatasi dengan penggunaan obat pembantu atau adjuvan seperti piperin yang mengandung glukuronidasi, penggunaan kurkumin liposomal, nanopartikel kurkumin, penggunaan kompleks fosfolipid kurkumin, dan penggunaan analog struktural kurkumin. Bioavailabilitas kurkumin yang tinggi mungkin akan membawa kurkumin sebagai agen terapeutik garis depan untuk pengobatan penyakit pada manusia. Kurkumin di metabolisme menjadi kurkumin glukuroid dan kurkumin sulfat ketika diberikan secara oral. Ketika diberikan secara sistemik dan interperitoneal, kurkumin di metabolisme menjadi tetrahidrokurkumin, heksahidrokurkumin, dan heksihidrokurkumin. Tetrahidrokurkumin telah ditunjukkan bekerja pada beberapa sistem dan tidak di sistem lain. Selanjutnya ada farmakodinamik. Kurkumin juga memiliki aktivitas antibakteri dan menunjukkan aktivitas antitumor dan antikarsiogenesis. Kurkumin dapat menurunkan kolesterol darah, mencegah oksidasi LDL, menekan trombosis dan infak miokard, menekan gejala-gejala diabetes mellitus tipe 2, artritis reumatoid, sklerosis multiple, dan penyakit Alzheimer. Menghambat replikasi virus HIV, meningkatkan penyembuhan luka, melindungi cedera hati, melindungi toksisitas, dan trombosis paru. Sebagai tambahan, terdapat banyak literatur yang mengusulkan bahwa kurkumin memiliki potensi dalam pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit lain. Menurut Kholillah dan Bayu pada tahun 2019 dan Utomo pada tahun 2016. Lalu menurut Samsudin dan kawan-kawannya, tahun 2019 dalam jurnal berjudul Temulawak Plant Curcuma santoriza Rock XB as a Traditional Medicine, dijelaskan bahwa kurkumin juga berperan sebagai antioksidan intraseluler seperti glutathione, melindungi mukosa lambung dari stres oksidatif akibat fagositosis. Apabila antioksidan primer tidak bekerja secara maksimal, maka radikal bebas akan menyebabkan kerusakan sel, kerusakan oksidatif, dan berujung pada kematian sel. Itu saya membahas tentang bahasan dosis, indikasi, dan kontraindikasi. Yang pertama yaitu dosis. Dosis temulawak yaitu serbuk 0,5 sampai 1 gram sehari, lalu ada godokan 5 kg dengan 500 ml air 3 sampai dengan 2 cangkir. Lalu indikasinya yaitu pemanfaatan obat ini untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan dengan cara diminum atau ditumbuk, juga bisa dengan cara ditempel. Indikasi pada obat ini yaitu dapat memicu iritasi lambung, detak jantung cepat, mual dan muntah, memperparah gangguan liver, memperparah kerusakan ginjal, meningkatkan risiko infeksi kandung kemih, obesitas, memicu komplikasi, pendarahan, dan berisiko pada ibu hamil. Efek samping dari obat ini yaitu mengandung banyak zat kimiawi yang memberikan efek positif terhadap organ dalam manusia seperti empedu, hati, dan pankreas. Pengaruh terhadap empedu ialah dapat mencegah pembentukan batu dan kolesitisis dalam hati. Zat temulawak merangsang sel hati, membuat empedu, mencegah hepatitis dan penyakit hati.
membantu menurunkan kadar SGOT dan SGPT, dan sebagai anti-hepatotoksik. Selain itu, yang dapat merangsang fungsi pankreas, menambah selera makan, berkemampuan merangsang perjalanan sistem hormon metabolisme, dan fisiologi tubuh. Hal yang diperhatikan dalam konsumsian temulawak itu, tanaman obat biasanya bukan untuk mengobati suatu penyakit, namun digunakan sebagai terapi panjang. Jamu atau ramuan yang dibuat dari tanaman herbal tentunya tidak mempunyai standar dosis yang sesuai, sehingga efek samping yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Hal yang harus diperhatikan juga dalam pengonsumsian temulawak yaitu memperhatikan apakah di dalam tubuh terdapat alergi terhadap temulawak atau tanaman yang masih termasuk keluarganya. Dikarenakan jika reaksi alergi tersebut parah, bisa menyebabkan terjadinya shock. Selanjutnya adalah implikasi dalam dunia keperawatan. Bagi praktik keperawatan, pemanfaatan ramuan temulawak dapat diterapkan dalam penelaksanaan asuhan keperawatan. Terkait efektivitas pemanfaatan ramuan temulawak, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan yang diambil yaitu, temulawak sebagai salah satu obat herbal Indonesia memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya. Temulawak dapat digunakan sebagai ramuan obat tradisional untuk mengatasi penyakit. Salah satunya untuk mengatasi gangguan pencernaan. Masyarakat biasanya menggunakan rimpang temulawak sebagai penambah nafsu makan, gangguan perut kembung, obat diare, dan gangguan lambung. Temulawak memiliki kandungan senyawa aktif, kurkuminoid, dan minyak atsiri sebagai antibakteri, anti kanker, anti tumor, dan antioksidan. Kandungan zat kimia tersebut dapat memberi efek baik pada organ manusia seperti empedu, hati, dan pankreas. Namun, temulawak tidak dapat digunakan sebagai pengganti obat dan diresepkan dari dokter, karena dibutuhkan banyak penelitian lanjutan untuk membuktikan khasiat dari temulawak. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.